jadi bersejarah sih. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Mas Andra. Siap. Iya. Di telepon aja. Iya. Iya. Udah mau sampai sih, pajaknya udah mau sampai. Pak, yuk Pak. Pak, yuk Pak, sini dulu Pak. Enggak enak mau dipoto. Yang awal sekali itu semua. Pak, yuk Pak, ngobrol dulu Pak. Yang kedua, ya kita berdua. Sorry. Sedikit Pak. Pak ngobrol dong Pak, bentar doang Pak. 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 Kok curhat sih? Maju Pak. Sebentar Pak. Pak, soal masjid ya. Yuk Pak, yuk. Pak, curhat Pak. Sini Pak, pada sini Pak. Pak, agak sini Pak. Geser dikit. Apa? Soal masjid. Ya. Gini. Ya bagus, karena itu seperti menggabungkan antara dalam keadaan berlibur pun Anda menjalankan ibadah gitu kan. Apalagi juga mempunyai arti daripada arsiteknya yang modern. Kita hargai itu. Dan kita di Jakarta, tempat ini sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Dan selama ini kita tidak memiliki masjid besar di tempat hiburan seperti Ancol. Usianya 54 tahun Ancol. Karena itu kita bersyukur, sekarang kita mulai membangun, mudah-mudahan tahun depan selesai dan bisa memfasilitasi seperti disampaikan Pak Yusuf Kalla tadi, dan insya Allah bisa jadi masjid percontohan juga. Gitu aja. Pak JK untuk mencegah adanya radikalisasi di masjid baru nanti, upaya Dewan Masjid seperti apa? Itu tentu ialah perbaikan cara orang berdakwah, juga tentu mempersiapkan dai-dai yang memang baik, yang mempunyai moderat, yang punya pemahaman agama yang cukup begitu. Ya. Pak, bagaimana dengan kekhawatiran Menak terkait dengan masjid itu dinilai rawan radikalisme, Pak? Siapa? Kekhawatiran Menak. Seperti saya katakan tadi, ada hampir 1 juta masjid dan musala. Tidak mungkin 1 juta ini terpapar. Mungkin ada 1-2 tempat orang yang berbicara radikal, tapi ada 1 juta masjid dan musala. Sebagai besar mungkin 99,9% itu aman. Ya. Ini kan masjidnya dibangun di pinggir pantai ya Pak ya? Sebentar. Ya, bagaimana Pak mengantisipasi nanti kalau misalnya terkait dengan bencana atau apa? Karena ini kan masjid dibangun di pinggir pantai ya Pak? Ya, ini bukan masjid pertama yang dibangun di pinggir pantai, dan sudah banyak masjid-masjid lain. Teknologi sudah memungkinkan untuk bisa mengukur kekuatan konstruksinya sehingga bisa aman lintas waktu. Dan saya garis bawahi,
pengalaman berada di masjid ini itu harus unik karena tempatnya yang di atas permukaan air laut memberikan kesempatan pengalaman yang berbeda dibanding dengan masjid-masjid yang di daratan. Karena itu desain yang disiapkan oleh Pak Andra Matin adalah desain yang membuat para pengguna masjid, jamaah masjid itu punya pengalaman bersama dengan alam. Nanti baik ke permukaan air laut yang naik turun, perubahan malam dan siang, posisi matahari, posisi bulan, itu semua membuat masjid ini menjadi sesuatu yang unik. Jadi bukan saja karena dia mengapung, tapi dia berada di sebuah hamparan yang terbuka sekali. Umumnya masjid di tempat yang tidak terlalu terbuka, kalau ini amat terbuka. Tapi teknologi sudah memungkinkan buat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang saya hormati Kepala Departemen Pengawasan Industri dan Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan. Yang saya hormati para komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, kemudian Pak Dirut dan seluruh jajaran direksi, para pimpinan BUMD DKI Jakarta, yang saya hormati juga Kepala OJK Regional 1, Bapak Dani Gunawan, dan juga yang hadir bersama kita, yang membuat gambar tadi kenyataan, insya Allah, arsitek Masjid Apung, Bung Andra Matin. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Andra Matin. Para pejabat di lingkungan Pemprov. Alhamdulillah, sore hari ini Pak JK yang saya hormati, kita bersyukur karena apa yang sudah kita bicarakan panjang sebagai keinginan untuk membuat kawasan Ancol ini menjadi kawasan di mana wisata bisa dilakukan dalam multi aspek. Termasuk di dalamnya adalah wisata kultural, biasa disebut sebagai cultural tourism, di mana ada pengalaman-pengalaman baru yang didapat oleh masyarakat yang hadir ke sini. Dan itu bukan saja hiburan di mana keluarga bersenang-senang di tempat ini, tapi juga ada tempat di mana ikon seperti masjid ini menjadi salah satu pengalaman unik di dalam mereka berjalan ke Ancol. Memang seperti disampaikan oleh Pak Dirut tadi, kita berharap Ancol ini bukan saja menjadi tempat di mana Pemprov DKI mendapatkan pendapatan yang cukup secara finansial, tapi juga di sini memiliki fungsi sosial, fungsi pembangunan. Karenanya kenapa selama 1 tahun terakhir ini begitu banyak warga Jakarta yang selama bertahun-tahun mereka hanya bisa melihat Ancol dari luar karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk masuk ke dalamnya. Lalu dibuatkan program sehingga warga yang saat ini belum bisa membayar dilewatkan program untuk mereka bisa merasakan hiburan di Ancol sebagaimana warga-warga lain yang bisa membeli tiket di Ancol dan Dufan. Jadi konsepnya adalah kita ingin tempat ini setara bagi semuanya. Lalu khusus pada masjid ini, Jakarta selalu unik karena di Sunda Kelapa kita mulai. Dan di Sunda Kelapa posisinya tidak jauh dari tempat ini. Disitulah cikal bakal yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Tidak jauh dari sana ada Masjid Luar Batang. Masjid Luar Batang yang punya sejarah juga amat panjang. Hari ini kita buat masjid ini sebagaimana cerita masjid-masjid tua yang ada di Jakarta, kita berharap nantinya Masjid Apung ini menjadi salah satu ikon bukan hanya hari ini, tapi menjadi salah satu ikon masjid Indonesia di dekade-dekade yang akan datang. Kita berkeinginan dengan posisinya yang unik, ada fenomena alam yang dirasakan oleh masyarakat yang mengunjungi masjid ini. Posisinya di atas permukaan air laut,
berdampingan dengan hamparan langit yang terbuka. Selamat datang Pak Safruddin. Yang juga merupakan pengalaman unik karena hampir semua masjid di Jakarta tidak ada yang posisinya persis di samping laut. Meskipun Jakarta berada di tepi laut. Ini insya Allah menjadi masjid pertama. Kalau di Makassar sudah ada 2 katanya. Nanti insya Allah ini masjid pertama, mudah-mudahan nanti menyusul masjid-masjid lain di pesisir tempat ini. Pesan saya Pak Dirut, 3 dalam pembangunan ini. 1, on schedule. 2, on quality. 3, on budget. Jadi 3 itu dipegang gitu, bahwa harus on schedule, on budget, on quality. Kalau 3 itu dipegang, insya Allah nanti akhir tahun depan kita sudah bisa merasakan masjid baru ini. Mudah-mudahan nantinya pada saat Ramadan tahun berikutnya, tempat ini sudah bisa menjadi salah satu kegiatan iktikaf bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat ini. Itu menjadi keunikan tersendiri bagi kita. Saya ingin menyampaikan terima kasih, khususnya kepada Bapak Yusuf Kalla yang sudah meluangkan waktu khusus untuk bisa hadir bersama di dalam peletakan batu pertama proyek ini. Dan kita berharap ini menjadi salah satu binaan di dalam Dewan Masjid Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan kita juga berharap nantinya kita sama-sama bisa mengembangkan apa yang menjadi concern dari masyarakat kita terkait dengan masjid, khususnya di Jakarta. Dan harapannya nanti dengan ini berhasil, mudah-mudahan salah satu masjid contoh merangsang tempat-tempat lain untuk mau membuat masjid yang tidak kalah bagus dari masjid yang ada di sini. Jadi kompetisi menghasilkan masjid yang baik. Itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.